Pada 7 Februari 1989, matahari terbit seperti biasa di Dusun Talangsari, Lampung Timur. Ayam berkokok, anak-anak masih tidur. Sebagian warga baru saja selesai salat subuh. Mereka tidak tahu bahwa pagi itu adalah pagi terakhir bagi banyak orang. Talangsari bukan markas perang, bukan wilayah konflik terbuka. Itu hanyalah permukiman kecil, rumah kayu, ladang, dan musyola sederhana. Namun negara telah memberi satu label berbahaya, ekstremis. Menjelang fajar, pasukan bersenjata bergerak, bukan puluhan, melainkan ratusan, lengkap dengan senapan, kendaraan, dan perintah yang tidak akan ditarik kembali. Warga tidak dipanggil untuk dialog, tidak diminta menyerahkan diri secara layak. Yang terjadi justru sebaliknya. Rumah-rumah dikepung, teriakan memecah pagi. Dan sebelum banyak orang benar-benar sadar, tembakan pertama dilepaskan. Panik menyebar cepat. Sebagian warga mencoba lari ke kebun, sebagian bersembunyi di rumah. Sebagian lainnya, termasuk perempuan dan anak-anak, terkunci di dalam bangunan kayu yang mudah terbakar. Api mulai menyala. Beberapa rumah dibakar bersamaan. Bukan kecelakaan, bukan efek samping, melainkan bagian dari operasi. Saksi selamat menceritakan bahwa mereka mendengar jeritan dari dalam rumah yang terkunci, hingga suara itu tiba-tiba berhenti. Mereka yang keluar dengan tangan kosong tidak selalu selamat. Beberapa ditembak di tempat, beberapa dipukuli, beberapa menghilang setelah ditangkap. Tidak ada hitungan resmi di hari itu. Tidak ada daftar korban di papan pengumuman. Hanya desa yang mendadak sunyi dan bau asap yang bertahan berjam-jam. Hari itu Talangsari tidak lagi tercatat sebagai dusun. Ia berubah menjadi lokasi operasi. Setelah matahari naik tinggi, Talangsari sudah tidak berfungsi sebagai tempat tinggal. Rumah-rumah rata ladang ditinggalkan. Barang-barang pribadi berserakan. Sandal, sajadah, pakaian anak-anak. Yang lebih mengerikan adalah apa yang tidak terlihat. Banyak warga tidak pernah kembali. Keluarga kehilangan ayah. Ibu kehilangan anak. Anak-anak tumbuh tanpa tahu kemana orang tua mereka pergi. Sebagian korban dikabarkan dikubur massal. Sebagian lainnya dibawa pergi dengan truk. Tidak ada kepastian. Tidak ada pengakuan. Dalam laporan resmi jumlah korban disebut puluhan. Namun kesaksian lapangan menyebut jauh lebih banyak. Dan disinilah horor berubah bentuk. Karena setelah kekerasan fisik selesai, yang dimulai adalah teror diam. Warga yang selamat dilarang berbicara. Nama Talangsari dihindari. Siapapun yang mencoba bertanya, diingatkan untuk berhenti. Anak-anak yang tumbuh setelah 1949 belajar satu hal lebih awal. Jangan bertanya tentang masa lalu, karena masa lalu bisa membuatmu menghilang. Selama bertahun-tahun kasus ini tidak pernah dibuka secara transparan. Tidak ada pengadilan yang benar-benar menyentuh inti. Tidak ada makam resmi yang bisa diziarahi. Yang ada hanya cerita berbisik dan mimpi buruk yang terus kembali pada mereka yang selamat. Talangsari bukan horor satu malam. Sesuatu horor yang diwariskan. Yang paling menakutkan dari Talangsari bukan hanya jumlah korban, melainkan bagaimana ia hampir hilang dari ingatan publik. Tidak diajarkan secara terbuka, tidak dibicarakan di buku sekolah, tidak menjadi percakapan umum. Padahal ini bukan legenda, bukan cerita mistis. Ini adalah peristiwa nyata dengan tanggal, lokasi, dan saksi hidup. Namun horor sejati bekerja dengan cara berbeda. Ia tidak selalu menauti dengan darah. Ia menauti dengan penghapusan. Karena ketika sebuah tragedi tidak pernah diakui sepenuhnya, ia bisa terjadi lagi dengan nama lain, di tempat lain. Bagi keluarga korban, Talangsari tidak pernah selesai. Karena mereka tidak pernah tahu di mana orang-orang mereka dikuburkan. Tidak pernah tahu siapa yang bertanggung jawab. Tidak pernah tahu berapa banyak yang sebenarnya tewas. Dan mungkin itulah alasan mengapa Talangsari begitu jarang dibicarakan. Karena ia memaksa kita menatap satu kenyataan yang sangat tidak nyaman. Bahwa terkadang, horor terbesar dalam sejarah Indonesia bukan datang dari makhluk gelap di malam hari, melainkan dari keputusan yang dibuat di siang bolong. Dan selama kebenaran dibiarkan setengah terkubur, Talangsari tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali.